Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar yang berbeda semua? Tadi kita sedang sama-sama mempraktekkan bagaimana kami menyapa Ananda. Ya, sebelum acara kita mulai, kita ulangi lagi ya, Bunda. Baik, saya akan menanyakan kabarnya dulu ya. Bagaimana kabarnya Ayanda Bunda pagi hari ini? Alhamdulillah, super dahsyat. Baik masa depan dengan Bismillah. Alhamdulillah. Semoga yang Bunda sekalian yang di rumah atau di kantor ataupun yang sedang dalam perjalanan menuju tempat kerja selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena sudah menunjukkan jam 8 lewat, maka izinkan kami membuka acara ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita limpahan rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini pada acara Open House SDIT Balikpapan Islamic School dalam keadaan sehat walafiat. Salawat tersuarakan kepada Rasulullah SAW karena beliaulah teladan kita dalam beramal. Sebelum kita lanjutkan ke acara berikutnya, saya ulangi lagi untuk mengingatkan Yanda Bunda yang barusan bergabung dalam acara ini untuk aktifkan video dan menonaktifkan mikrofon agar acara ini berjalan secara langsung berjalan secara lancar dan kondusif. Ya, benar sekali ya. Lanjut Bunda, kita buka bersama ya acara ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bunda, sebelumnya kami mewakili SDIT Balikpapan Islamic School memohon maaf karena tidak dapat melaksanakan acara open house ini secara langsung karena kami mematuhi protokol kesehatan COVID-19 untuk tidak mengumpulkan banyak massa. Acara yang pertama yaitu Tasmi yang akan dibawakan oleh Yanda Irfan. Untuk Yanda Irfan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah alimul ghaibis samawati wal ardh. Innahu alimun bidatis sudur. Walladzi ja'alakum khalaifa fil ardi faman kafara fa'alayhi kufruh. ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا.
قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينات منه بل يعظ الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا بل يعظ الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada yang beriman telah melantunkan surah untuk kita. Semoga yang membaca surah maupun yang mendengarkan mendapatkan pahala kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Acara selanjutnya yaitu doa yang akan dibawakan oleh Yanda. Kepada Yanda Lukman kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini benar dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama mendekatkan tangan sembari mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita niatkan dalam hal kebaikan pada kesempatan pagi hari ini, segala hajat yang ingin kita minta kepada Allah semoga dikabulkan dan juga semoga diwujudkan. Al-hadhiniyah wa min kulli niyatis shalihah. Kamana wa salafuna wa ajdadina sholih bismillahir rahmanir rahim wa bisri barakati suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Allahumma salli wa sallim ala habibina Mustafa wa ala alihi ahli sudaki wal wafa. Ya Allah ya Rabbuna, ilahana anta maksudana wa ridhaka matlubana. Atina muhammadan kamahabbati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahu Rabbi, Engkaulah tempat segala pinta, Engkaulah tempat segala mohon, Engkaulah tempat segala curhat. Ampuni kami ya Allah, yang kami sering salah dan tak pernah minta taubat, yang kami sering lalai dan bahkan maaf lahir batin. Kami sering bermaksiat dalam hati kami, dalam keseharian kami,
bahkan setiap saat. Allahu Rabbi Ar-Rahman Ar-Rahim Ghafurur Rahmah, yang maha segala rahmat, yang maha segala taubat, yang maha segala yang kuat. Allah jadikan diri ini, keluarga kami, keluarga besar SDI Tebis, adalah keluarga yang kokoh dalam rahmat, keluarga yang indah dalam segala macam bentuk kegiatannya, keluarga yang selalu rukun dalam hal apapun, dalam menjalankan segala amanahnya. Allahu Rabbi, terimalah kami dan juga keluarga besar kami di SDIT Balikpapan Islamic School ini adalah keluarga yang bermanfaat, yang penuh rahmat, dan juga menjadi bagian membentuk karakter peserta didik yang dengan segala kedahsyatannya. Ilahana anta maksudana. Allahu Rabbi, kalau kami banyak salah, bimbinglah diri ini. Kalau kami banyak kekurangan, kuatkan hati kami. Kalau kami juga banyak yang hilaf, ya Allah ya Rabb, arahkan kami. Karena kami tahu Engkaulah segala hal yang kami minta. Hanya kepada Engkaulah segala hal kami minta. Rabbana taqabbal minna innaka samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alal habibil mahbub lil ajza wal arwahi wal qulub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub. Bi fadli subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih Anda Bunda. Mohon ridho, mohon ikhlasan, dan mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang Tuhan yang telah mengajarkan doa. Semoga acara ini amin, amin. Mari kita lanjutkan ke acara yang ketiga, yaitu sambutan Yayasan Al-Ikhwan Balikpapan Baru, yang kali ini diwakili oleh Yanda Muhammad Ali. Kepada Yanda Ali kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepala sekolah beserta seluruh warga, guru dan pegawai yang semuanya saya cintai, saya sayangi. Kemudian yang terhormat kepada para pengurus yang kebetulan insya Allah ada yang mengikuti kegiatan ini secara online. Kemudian yang terhormat kepada ketua komite dengan seluruh pengurusnya. Yang terhormat, kebetulan pagi hari ini alhamdulillah ada keberkahan kami didatangi oleh rekan-rekan dari BTN Syariah ya, yang selamat datang di SDIT Tebis, dan terkhusus yang kami hormati kepada seluruh wali murid, orang tua wali murid, terkhusus untuk kelas 1 yang baru bergabung di keluarga besar SDIT Tebis Balikpapan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi yang cerah ini
walaupun di luar itu agak mendung, tapi insya Allah apa yang diturunkan dari langit merupakan satu berkah yang tidak bisa dibuat-buat. Salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya, insya Allah termasuk kita hari ini. Mudah-mudahan juga kita mendapat syafaatnya di akhir di yaumil kiamat nanti. Alhamdulillah, pagi hari ini saya mewakili Ketua Umum dari forum ini juga. Saya menyampaikan permohonan maaf Ketua Umum bahwa Yanda Mansur tidak bisa hadir berhubung kesehatan beliau. Mohon didoakan atas kesembuhan beliau dan sehingga bisa beraktivitas seperti kita seperti sedia kala hari-hari yang lalu. Alhamdulillah hari ini kita mengadakan open house terkait dengan tahun ajaran yang baru. Memang kali ini agak spesial dengan kondisi yang spesial juga, mengingat adanya virus COVID ini sehingga memaksa kita juga untuk menggunakan cara yang mungkin tidak biasa kita lakukan. Seperti yang sekarang ini open house, biasanya kita tetap muka langsung berhadapan dengan seluruh orang tua murid, khususnya kelas 1. Ternyata itu tidak bisa dilakukan, mengingat memang kondisinya harus seperti ini. Namun demikian, Bapak Ibu yang terhormat, bukanlah satu penghalang untuk kita beraktivitas, terkhusus untuk kegiatan belajar mengajar. Saya tadi sebelum ke sini sempat membaca portal Balikpapan, dan itu ada statement daripada kepala dinas bahwa salah satu cara untuk melakukan sosialisasi untuk melakukan pembelajaran adalah tatap muka bisa dilakukan dengan kunjungan atau tatap muka dengan diwakili secara bergilir maksimal 5 anak per kelas. Itu yang saya baca, masih secara letterlet seperti apa maksudnya beliau, tapi intinya seperti itu, bisa dibaca di portal Balikpapan. Jadi bukan terkhusus saja kepada SD, termasuk TK dan sekolah-sekolah termasuk SMA. Jadi seperti itu. Harapan kedepannya mudah-mudahan orang tua wali murid juga bisa memahami kondisi ini. Yang saya baca di statement oleh kepala dinas itu ada juga nanti metode bagaimana orang tua bisa menghandle anak-anak kita di rumah, sehingga bisa dipadukan apa yang terjadi di rumah, apa yang dilakukan orang tua di rumah, dan apa yang dilakukan oleh para guru selama kondisi ini. Harapan saya, mari kita berdoa supaya kondisi ini bisa berlalu dan kembali kita dalam kehidupan yang normal seperti sebelum-sebelumnya. Intinya, dengan kondisi ini tetap mematuhi apa yang harus kita patuhi. Jangan menganggap enteng bahwa saya aman, saya masih muda, saya ini, tapi sebaiknya jangan takabur. Kalau memang harus pakai masker dengan kondisi yang memang harus dipakai, ya harus dipakai. Karena terus terang juga masker juga memang mengganggu pola pernapasan kita. Kadang harus kita naik tangga saja, kalau udah pakai masker udah langsung terhalang dia punya pernapasan kita. Selanjutnya mungkin kalau ada orang tua murid yang nantinya mau berkunjung, tolong disiapkan ya. Bunda ada yang berkunjung mungkin diwakili oleh beberapa orang. Biasanya kan setelah open house itu dilakukan kunjungan kelas, diperkenalkan kelasnya, di mana kelas saya, di mana kelas anak saya, sehingga mereka melihat secara langsung kondisi kesiapan kita untuk menerima mereka untuk belajar secara tatap muka. Tapi karena mungkin
ini tidak bisa kita lakukan. Saya mengharapkan sekolah bisa men-shooting kesiapan dari kelas-kelas kita, terkhusus untuk kelas 1 seperti apa, kalau perlu itu khusus di syuting ini kelas 1A yang di dalamnya terdiri dari si A, B, C, C sampai ini, jadi semuanya bisa dikondisikan siapa wali murid, siapa ininya, kemudian termasuk siapa gurunya dan siapa ketua komite, siapa ketua apa di kelas masing-masing ya. Ada biasanya dilakukan pemilihan. Kemudian terkait dengan itu besar harapan saya kepada Yanda Bunda yang memang berinteraksi langsung dalam hal kegiatan belajar mengajar nantinya, baik itu online, baik itu nanti mungkin kalau dilakukan face to face, berarti harapan kami dari yayasan telah siap untuk melakukan hal-hal yang memang sudah ditentukan oleh Diknas, kemudian dibuat satu juklak pedoman mengkondisikan dengan kondisi kita di sini. Jadi mungkin itu menjadi acuan dari Diknas, kemudian kita membuat satu tema atau apa yang sehingga bisa kita laksanakan dengan baik sesuai dengan target yang kita tentukan nantinya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan kepada khusus untuk rekan-rekan kebetulan yang hadir ini non orang tua dari teman-teman BTN Syariah. Silakan berinteraksi dengan siapa yang diperlukan, monggo, karena memang kondisinya tidak bisa bertemu langsung dengan orang tua. Ya mungkin saya nggak tahu teknisnya seperti apa. Kalau yang seperti biasanya dikasih untuk menyampaikan sesuatu untuk bagaimana produk perbankannya itu bisa diketahui oleh orang tua murid. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Selamat bergabung di keluarga besar BIS Balikpapan. Mohon diterima dengan segala kelebihan dan kekurangannya, termasuk fasilitas belajar mengajar. Mohon disampaikan, kalau memang ada yang perlu disampaikan, bisa melalui komite, bisa melalui wali kelas masing-masing, atau bisa langsung ketemu dengan kepala sekolah. Sepanjang itu bisa kami disampaikan, tolong disampaikan, baik itu langsung maupun tidak langsung. Harapan kami itu bisa membangun kami untuk bisa menjadi lebih baik ke depannya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Yanda Ali yang telah memberikan sambutan. Dan saya ucapkan selamat datang kepada Bunda Komite dan beberapa pengurus komite yang sudah ikut bergabung di acara ini. Yanda Bunda, SDIT BIS adalah salah satu sekolah Islam terpadu yang mengedepankan karakter unggul dan menerapkan kurikulum pendidikan yang membebaskan. Untuk mengetahui lebih lanjut seperti apa kurikulum pendidikan yang membebaskan itu, maka mari sama-sama kita dengarkan pemaparan dari Kepala SDIT Balikpapan Islamic School kepada Yanda Abdul Malik. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hamidalillah wa sallallahu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum wa wala la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'da. Yang kami hormati, sudah hadir di sini Ketua Yayasan Al-Ikhwan Baru Yanda Muhammad Ali dan juga seluruh jajaran pengurus Yayasan Al-Ikhwan Baru, dan insya Allah beliau-beliau ikut juga hadir dalam acara open house online ini. Yang kami hormati Ketua Komite SDT beserta seluruh jajarannya yang insya Allah juga hadir bersama kita di tengah-tengah dan juga melalui online ini. Kemudian rekan kami tim BTN Syariah, selamat datang bergabung di studio kita. Dan manajemen SD, Dewan Guru, serta karyawan SDT Balikpapan Islam School, khusus yang hari ini berbahagia, orang tua SDT Balikpapan Islam School, khususnya kelas 1, dan juga ada beberapa orang tua pindahan, yang insya Allah hari ini juga bisa mengikuti kegiatan open house secara live. Alhamdulillah, ya mudah. Kami dari manajemen SDT BIS, terutama saya, Yanda Abdul Malik, selaku Kepala Sekolah, mengucapkan jazakumullah khairan katsiran atas kepercayaan Yanda Bunda sudah memilih SDT BIS sebagai tempat pendidikan yang terbaik untuk Ananda. Insya Allah selama 6 tahun nanti kami akan mendampingi Ananda dengan pendidikan dan kualitas yang terbaik. Dan tentu ini adalah suatu program yang sangat berat bagi kami, dan tentu insya Allah akan ringan jika kemudian kita bersama-sama antara kami di sekolah dan orang tua di rumah sama-sama mensupport dan bersinergi dalam kegiatan ini. Untuk itu, sudah seperti biasanya ya Bunda, setiap mengawali tahun pelajaran pada tahun ajaran baru, kami tentu biasanya mengundang Yanda Bunda secara langsung ke sekolah dengan acara yang besar, tetapi Yanda Bunda sebagaimana disampaikan oleh Ketua Yayasan Al-Ikhwan Baru tadi, bahwa kondisi saat ini tidak memungkinkan untuk kita menyampaikan konsep sekolah secara langsung. Dengan kerendahan hati sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Konsep sekolah pendidikan yang membebaskan ini harus kami sampaikan secara live. Insya Allah tidak mengurangi semangat kita dalam kemudian mengenal dan memahami SDT BIS ke depannya. Untuk itu sekali lagi jazakumullah khairan katsiran atas kehadirannya, dan mari kita ikuti kegiatan ini sampai nanti tuntas. Untuk khusus di akhir sesi nanti untuk Yanda Bunda yang ada di kelas 1, kami akan perkenalkan guru-guru yang akan mendampingi Ananda selama pembelajaran di SDT BIS. Alhamdulillah, Yanda Bunda sekalian yang kami hormati dan kami banggakan, sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Yayasan Al-Ikhwan Baru, bahwa kondisi seperti ini memaksa seluruh elemen pendidikan khusus kami di SDT BIS untuk harus siap melaksanakan pembelajaran sesuai amanah dari pemerintah, bahwa pembelajaran tahun ajaran baru akan kita laksanakan secara online. Untuk itu, insya Allah kami, manajemen dan Dewan Guru serta pegawai siap menyambut tahun pelajaran 2020-2021 dengan pendidikan yang terbaik dan lebih baik insya Allah ke depannya. Ya benar sekalian yang dirahmati Allah, ada beberapa hal yang harus kita pahami bersama tentang konsep sekolah kita, sehingga konsep sekolah ini bisa dikawal bersama-sama, diberi masukan, dan ke depannya kita akan menjadi pendidikan yang lebih baik. Ya dan benar sekalian yang saya cintai karena Allah, SDT BIS mengusung sebuah konsep yang disebut dengan pendidikan yang membebaskan. Seperti apa pendidikan yang membebaskan itu? Mau tahu? Baik, mari kita kenalkan dulu tentang yel-yel sekolah kita, gitu ya, yang mungkin akan menjadi kebiasaan setiap kita sehari-hari. Dan insya Allah kita nanti
familiar dengan salam kami seperti ini. Bagaimana? Di sini sudah ada hadir beberapa guru di studio, nanti kita bisa peragakan bersama-sama dan bisa yang Bunda mengikuti dari rumah. Karena mungkin kalau kita aktifkan suaranya maka akan kesulitan, mungkin cukup mendengarkan dan mengikuti gerakannya. Baik, Yanda Bunda, mungkin kita tanya kabar dulu semuanya. Yanda Bunda sekalian, mungkin ada anak juga yang hidup hadir di sini. Mari kita ikrarkan semangat kita. Bagaimana kabar kita hari ini? Alhamdulillah. Begitu ya, kabar kita setiap hari akan kami tanyakan kepada anak kita. Alhamdulillah, super dahsyat. Ini adalah menjadi motivasi kami bahwa kita tidak bisa hanya sekedar dahsyat saja, tetapi harus menjadi pribadi yang super dahsyat. Dan kemudian ada satu niat kita yang tidak boleh kita lupa, bahwa segala sesuatunya harus kita raih dengan Bismillah. Kebetulan nama kita juga Bismillah, ya, tapi jangan dipotong, ya, langsung Bismillah. Baik, itu yang kemudian yang berikutnya yang Bunda, ada satu moto juga yang mungkin kita harus pahami dan sudah harus familiar gitu ya, ketika nanti masuk di sekolah kita, ada hal yang harus kita kenalkan kepada orang tua, bahwa SDTBIS itu ada satu tagline yang akan mengakar di anak-anak kita. Yang pertama adalah School of Research. Research itu seperti ini, suka meneliti ya. Setelah riset, multiple intelligences and entrepreneurship. Ini menjadi tagline sekolah kita, dan setiap guru maupun pegawai, bahkan nanti ya Bunda, ketika bertemu bisa jadi kami nanti akan bertanya tentang ini. Mohon sekali lagi bisa kita simak sekali lagi. Baik, SDTBIS, School of Research, Multiple Intelligences and Entrepreneurship. Ini adalah bagian dari tagline sekolah kita. Insya Allah akan terus menjadi visi kedepannya untuk sekolah kita. Mudah-mudahan yang Bunda bisa kemudian kita memahami bersama dan sudah kita kenalkan ini kepada anak kita. Khusus nanti setiap hari ini akan digaungkan di kelas-kelas bersama wali kelasnya. Itu yang Bunda yang saya banggakan. Yang berikutnya adalah kita perlu menyamakan persepsi Anda Bunda, agar kemudian yang Bunda memasukkan putra-putrinya di SDTBIS ini tidak salah, gitu ya, dan tidak misal. Maka kami punya sebuah konsep, di mana konsep ini harus dipahami oleh seluruh orang tua siswa, agar kemudian kita bersama-sama bisa meraihnya. Yang pertama mungkin, kalau dalam posisi normal biasanya kami bertanya kepada orang tua, untuk apa kita kemudian sekolah, untuk apa kita kemudian belajar. Biasanya kami lakukan diskusi ini, sehingga harus sama-sama memahami bahwa sekolah itu seperti apa. Dan ternyata ya Bunda, ada 3 hal yang kemudian bisa kita lakukan. Kenapa kita harus sekolah? Kenapa kita harus ikut pendidikan? Ya, bisa dilanjut. Ternyata salah satu alasannya adalah bahwa setiap kita harus sekolah karena kita harus memahami tentang konsep kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dan visi misi hidup kita. Next. Ya. Naik lagi. Sebelumnya sudah. Baik. Salah satu yang harus kita lakukan adalah bahwa kita belajar itu karena kita harus terbebas dari kebodohan yang Bunda. Sebab orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak mengerti tentang agama, apalagi itu akan menjadi orang-orang yang terbelakang. Dan bisa jadi diancam oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka akan kembali ke tempat neraka. Yang pertama itu. Kemudian yang berikutnya adalah kenapa kita perlu belajar, apalagi memasukkan putra-putrinya di SDTBIS. Karena kita pengen anak-anak kita itu bisa mengatasi masalah itu. Sebab banyak sekolah yang kemudian barangkali kita dengan ikhlas menitipkan putra-putrinya, tetapi di pendidikan di sekolah kemudian tidak diajarkan bagaimana cara mereka
mampu menghadapi masalah dalam kehidupan sehari-harinya. Khusus tadi yang pertama, visi misi hidup kita benar-benar dipahami, sehingga insya Allah di sekolah kita akan kuatkan bagaimana posisi kita sebagai hamba Allah, dan yang kedua mereka sebagai khalifatullah atau pemimpin di muka bumi. Ini yang harus kita pahami, ada benda kenapa kita penting memilih pendidikan dan kenapa kita penting memilih sekolah yang benar-benar memperhatikan tiga hal ini. Mudah-mudahan yang benar tidak salah dalam memilih lembaga dan pendidikan ini. Berikutnya, nah pertanyaannya, apakah sudah terbebas anak-anak kita dari kebodohan? Atau anak-anak kita apakah sudah mampu selama ini kemudian mengatasi masalah-masalah hidupnya? Misalkan saja kelas 1 apakah sudah mampu mancing bajunya, terus kemudian pakai baju sendiri dan sebagainya. Itu hal-hal yang perlu kemudian kita perhatikan, hal-hal yang kecil, masalah hidupnya sesuai batasan usianya harus benar-benar menjadi solusi oleh lembaga, dan insya Allah di sini kami sudah siapkan standar-standarnya mulai dari kelas 1 apa yang harus tuntas, kelas 2 sampai dengan kelas 6. Yang berikutnya, ini beberapa fenomena yang berbeda. Materi ini sudah kami jelaskan, sudah kami share di yang ada benda semuanya, bisa dipelajari, dan jika ada hal yang mungkin tidak bisa dipahami bisa didiskusikan dengan kami. Tetapi fenomena yang terjadi saat ini bahwa banyak sarjana-sarjana yang sekolah tinggi-tinggi kemudian mereka menjadi pengangguran. Kemudian yang berikutnya, pendidikan yang dilakukan di sekolah atau di lembaga, mereka hanya sekedar transfer knowledge, pengetahuan saja yang disampaikan, tetapi belum menyentuh pada apa yang dibutuhkan dan kemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga sehingga dengan seperti ini, prestasi kita, terutama kita di Indonesia itu akan rata-rata saja. Tidak ada yang paling menonjol. Karena memang pendidikan yang perlu disiapkan dari sekolah dan lembaga itu tidak menyiapkan mereka menghadapi masa depan. Dan yang berikutnya adalah pekerjaan dan profesi. Selama ini kita geluti barangkali karena sistem yang tidak benar itu sehingga tidak sesuai dengan apa yang seharusnya kita kerjakan. Misalkan saja sarjana pertanian, karena tidak ada pekerjaan lagi, kemudian berubah menjadi guru. Syukur kalau dia menjadi guru yang hebat dan mau belajar. Dan banyak lagi. Jadi bisa jadi ini contoh yang terjadi pada diri kita sarjana apa, tapi kita bekerja di bidang apa. Karena ini bisa jadi salah satu sistem yang tidak pas yang disajikan oleh dunia pendidikan. Maka dari itu, SDTBIS insya Allah siap menyiapkan generasi lulusan kita yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan terutama kemanfaatannya untuk umat. Yang berikutnya yang benda yang saya cintai karena Allah. Nah, akibatnya sekolah tidak lagi membebaskan. Sekolah menjadi sarana yang memasung kreativitas anak. Anak-anak tidak bisa apa-apa karena semua sumbernya berasal dari itu. Kemudian akhirnya sekolah ini tidak mampu menjadi solusi dari anak-anak kita dalam kehidupan sehari-harinya. Anak-anak senantiasa dibantu dan sebagainya. Makanya ada Bunda, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, bahwa dari beberapa penelitian yang kami dapatkan, bahwa 85,5% orang tua tidak mampu mendidik dan mengawasi anak-anak. Itu artinya ini survei yang dilakukan, kemudian bisa jadi di antaranya adalah kita yang tidak mampu mendidik mereka dan mengawasi mereka dengan baik. Kemudian yang berikutnya adalah 68,1% orang tua tidak bersikap tegas terhadap anaknya. Banyak pembiaran, apalagi di seadanya kita orang tua yang bekerja di luar kota misalnya, ketika datang karena saking rindunya dengan anak-anak, kemudian apapun yang diminta oleh anak tidak fasilitasi dan sebagainya. Padahal sebelumnya ayah bundanya atau bundanya sudah membuat atau menanamkan karakter sebagaimana yang disampaikan di dalam sekolahnya. Tetapi dengan seperti ini bisa hancur peraturan-peraturan yang terjadi dan pengawasan tidak terjadi dengan baik. Kemudian 56% orang tua tidak mampu memberi bimbingan secara akademik. Ini terjadi di mana-mana, bahkan sekarang banyak guru-guru panggilan karena mereka
kita sebagai orang tua itu tidak mampu mengawal putra kita sendiri, sehingga kita butuh bantuan orang lain. Dan 58% orang tua membela anak yang salah. Ini na'udzubillah. Mudah-mudahan tidak terjadi di kami, di SD Davis, orang tua yang kemudian membela anak-anak yang memang kami berikan konsekuensi, maka harus benar-benar dipatuhi. Karena sebelum konsekuensi itu kami berikan, sudah pasti kami lakukan tabayun dengan sebab. Ini benar-benar terus kemudian apa ada beberapa solusi yang kami berikan. Sebelum ke solusi, kami sekali lagi juga memberikan contoh bagaimana pendidikan, bahwa selama ini pendidikan itu tidak selama-lamanya harus berada di bangku sekolah yang benar. Ada manusia-manusia hebat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemuliaan dan ilmu pengetahuan tanpa mereka berada di sekolah. Salah satunya adalah baginda tercinta Rasulullah SAW. Contohnya berbeda, tetapi mungkin yang sangat fenomenal kita bisa ambil contoh seperti Thomas Alva Edison, penemu lampu, yang ternyata ini juga masalah dalam pendidikannya. Ya. Lantas, ya tentunya apa yang salah sebenarnya? Ya. Apa yang salah sebenarnya dari sistem ini? Apa yang perlu diperbaiki? Relakah kita, anak-anak kita menjadi korban dari pendidikan yang tidak membebaskan itu? Maka ya Bunda, pada kesempatan kali ini kami dari Bapak Islamic School akan menyampaikan bagaimana sistem pendidikan yang membebaskan. Minimal ada beberapa solusi. Yang pertama adalah ada 5 yang harus kita tawarkan kepada Anda Bunda, dan mohon ini nanti sama-sama kita kawal dan kita jaga dengan baik agar on the track dan bisa kita sinergikan agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang terbaik. Yang pertama adalah konsep mendidik sesuai usia atau sesuai fitrah. Ya dan Bunda, kalau kita punya anak kecil, tentu sudah ada aturan. Jika kita tidak memberikan anak-anak kita itu ASI eksklusif, maka ketika kita memberikan susu, maka ada aturan yang tertulis itu bahwa susu dewasa tidak pantas oleh anak kita. Begitu juga sebaliknya ketika dalam sebuah pendidikan, maka ketika kita mengajar, yang harus pertama kali kita perhatikan adalah anak ini usianya di mana. Jangan sampai anak usia dini kemudian diajar dengan usia dewasa. Maka ini tidak sesuai. Allah mauludin yulad 'alal fitrah. Setiap anak Adam yang lahir di dunia ini sudah dilahirkan dalam kondisi fitrah. Maka tentu kata Rasulullah, "Fa'aballahu ayyuhawidanihi aw yumajjisanihi aw yunasirani." Maka tentu siapa yang kemudian berpotensi merusak fitrah itu? Yang pertama adalah kita sebagai orang tua. Kemudian fitrah-fitrah ini haruslah benar-benar kita perhatikan, sehingga kami pertama kali yang kita cek adalah usia sesuai dengan usia ini benar-benar kita perhatikan. Apa saja fitrahnya yang Bunda? Ada banyak hal fitrahnya, mulai dari fitrah keimanan, fitrah ini insya Allah nanti akan disampaikan oleh guru kita, dan mulai dari 0 sampai 6 tahun itu sudah batasannya ada tersendiri, sehingga mereka nanti benar-benar berkembang sesuai bakat dan fitrah.
Oke, kita lanjutkan. Akan dilanjutkan. Ada beberapa fitrah atau kalau bahasa biasa ya, 0 sampai 2 tahun anak-anak itu pada tahap sensori, ya. Terus kemudian 2 sampai 7 tahun tahap operasional, 7 sampai 10 itu akil balik, 11 sampai 18 itu tahun atau formal operasional. Nah, kemudian ada juga ya. Yang pertama adalah tahap sensori. Ya. Apa yang harus kita perhatikan sebagai orang tua ketika memiliki anak-anak usia 0 sampai 2 tahun ini? Maka yang pertama harus kita ajarkan bagaimana motoriknya, ya. Bagaimana mereka bisa bekerja dengan baik sesuai dengan usianya, efektifnya, ya, seperti itu, sehingga mereka nanti ketika sudah beranjak pada usia yang berikutnya, mereka akan menjadi anak-anak kita yang sudah siap. Terutama kita sebagai kasih dan sebagainya. Ya, yang berikutnya yang mudah, mungkin kita bisa melihat bahwa yang kedua dari konsep ini adalah bagaimana kita fasilitasi anak-anak kita dengan multiple intelligences. Bahwa setiap anak memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Bahwa setiap anak memiliki kompetensi yang berbeda-beda. Maka insya Allah di sekolah kita, multiple intelligences ini akan benar-benar diasah, akan benar-benar diperhatikan, sehingga nanti di dalam sebuah pembelajaran kita akan menemukan anak-anak kita masuk kepada kelas-kelas asah bakat. Nah, kelas-kelas asah bakat inilah yang kemudian nanti akan kami berikan kepada ayah dan bunda sebagai sebuah pilihan. Mereka harus memilih bagian bakat mana yang akan di-upgrade, bagian bakat mana yang akan dikembangkan. Insya Allah nanti kami dari sekolah akan memberikan form kepada ayah dan bunda. Insya Allah kalau kelas kemarin sudah diminta untuk mengisi, ya, dari form ini mereka nanti akan bisa menentukan di asal takut mana. Lanjut saja ke poin yang kedua, masuk. Ya, ya, inilah multiple intelligences yang saya sampaikan tadi. Ini menjadi kurikulum khas kita yang benar. Artinya bisa jadi ini adalah menjadi tantangan untuk kita semua, bahwa setiap kita harus tahu anak-anak kita kompetensinya berada di mana, bakatnya berada di mana. Insya Allah kami akan membantu mengarahkannya nanti dan membimbingnya di sekolah. Oke, next, lanjut. Ada 8 kecerdasan yang berbeda yang nanti bisa dipelajari, ya, dan yang benar nanti bisa anak atau putra atau putri yang barangkali di rumah tidak bisa diam, ke sana kemari, berteman dengan siapapun. Dan anak-anak seperti ini, insya Allah ke depannya akan bisa menjadi seorang pemimpin yang kemudian bisa mempengaruhi dan memberikan solusi yang terbaik. Yang berikutnya ada juga nanti naturalis yang benar. Kecerdasan naturalis ini adalah
kecerdasan yang mungkin selama ini yang Anda kalau bisa melihat putra-putrinya khawatir yang Anda tidak perlu dimarahi. Karena sesungguhnya anak kita yang seperti tadi sedang mengekspresikan kecerdasannya, yaitu kecerdasan naturalis. Insya Allah nanti akan kami fasilitasi mereka dan ada khusus guru yang membimbingnya. Silahkan nanti Anda Bunda bisa memilih dari 8 kecerdasan yang insya Allah kami sampaikan nanti kepada orang tua semua. Nah, kecerdasan-kecerdasan ini Anda Bunda, kami dari kelas 1 sampai kelas 3 nanti kami pergilirkan, gitu ya. Artinya apa? Kami pergilirkan setiap semester anak-anak kita boleh berganti asal bakat jika dianggap bahwa ternyata wah ini asal bakat naturalis nggak cocok sama saya pengen belajar penelitian-penelitian atau eksperimen-eksperimen, maka nanti mereka ini nanti bisa ikut di metodologis. Atau anak-anak kami Anda bisa sukanya tahfiz, Anda kalau setiap hari di rumah itu mereka suka menghafalkan ayat-ayat suci Al-Quran, maka nanti bisa Anda diikutkan asal bakat tahfiz dan sebagainya dan sebagainya. Semua 8 kecerdasan itu kami fasilitasi kepada anak-anak kita. Oke, ini yang ketiga ya. Berikutnya yang kedua, yang berikutnya yang ketiga. Yang ketiga nanti konsep pendidikan yang membebaskan menurut kami itu yang kami tawarkan kepada Anda Bunda dan mari kita sama-sama fasilitasi ini adalah pendidikan yang kemudian memfasilitasi modalitas belajar anak-anak. Nah, apa itu modalitas belajar? Yang Anda sekalian yang saya cintai karena Allah, kita harus paham bahwa setiap anak kita itu punya tipe, ya, punya tipe yang kemudian tipe belajarnya ini harus benar-benar kita perhatikan. Karena kalau kita salah dalam mengajarkan anak-anak tidak sesuai dengan gaya belajarnya, itu insya Allah yang Bunda akan membuang energi dan anak-anak tidak akan memperhatikan. Nah, kami di sekolah ini sudah punya instrumen bagaimana caranya melihat, oh Ananda ini ada 3 gaya yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah kinestetik, ya, yang seperti yang saya sampaikan tadi, barangkali Ananda suka bergerak dan sebagainya, maka insya Allah di kita itu sudah dikombinasi pembelajarannya agar tidak kemudian hanya duduk manis di atas meja, kaki dilipat dan sebagainya. Itu tidak seperti itu yang benar. Kami punya pembelajaran yang mengaktifkan anak-anak kita. Kemudian yang kedua ada tipe anak-anak kita yang auditorial, yang hanya suka mendengar. Coba bayangkan anak-anak yang suka mendengar, kemudian kita hanya fasilitasi anak-anak kita dengan buku saja, terus kemudian kita menganggap bahwa sudah cukup, maka itu akan sangat menyiksa bagi anak-anak yang auditori. Begitu juga ada anak-anak kita yang visual, suka melihat, ya, tidak bisa kalau tidak dijelaskan sesuai dengan gambar yang jelas, anak-anak kita karena kurang paham. Nah, coba bayangkan anak-anak visual, tetapi kita mengajarnya dengan auditori, itu akan menjadi pembelajaran yang sangat membosankan. Maka yang mudah, insya Allah di sekolah kita 3 hal modalitas gaya belajar anak-anak kita itu menjadi syarat yang harus diperhatikan di dalam kelas, sehingga nanti bisa jadi Anda ketika melihat anak-anak kita di kelas belajar, itu bisa jadi mereka akan keluar, bisa jadi mereka akan berdiskusi, mereka akan bermain, melakukan eksperimen dan sebagainya, dan bisa jadi akan meninggalkan kelasnya. Itu adalah bagian gaya belajar yang kami fasilitasi kepada anak-anak kita agar mereka nanti memiliki gaya belajar yang kita asah, kita bimbing sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik. Kemudian yang berikutnya yang benar, yang keempat ini adalah fun learning. Sekolah, insya Allah guru-guru sudah kami training dengan baik bagaimana cara menjadikan pembelajaran itu tidak bosan, tidak membosankan. Fun learning, lebih banyak pada activity. Nah, hal yang demikian ya Bunda, kita juga sebagai orang tua harus bisa melihat bagaimana pembelajaran yang menyenangkan di rumah sehingga mereka, anak-anak kita senang belajar bersama kita. Bukan ketika kita minta, kita diajari mereka mengatakan, wah kalau belajar dengan Bunda ini pasti stres. Kenapa? Karena di rumah kerjaannya marah-marah. Salah satunya adalah bisa jadi karena kita tidak memiliki bagaimana ilmu fun learning, bagaimana modalitas belajar yang kita pahami.
Yang berikutnya, ya Bunda, ini yang salah satu fun learning ya. Nanti kita salah satunya kita akan ada program life skill. Kita akan berikan kepada anak kita, insya Allah sekolah kita ada program khusus life skill, masak, berkebun, kemudian mencuci motor, cuci mobil, dan sebagainya. Ini adalah bagian yang kami ajarkan kepada anak kita agar mereka minimal tadi bisa mengatasi masalah hidupnya sesuai dengan usianya. Yang berikutnya, ini ada sebuah kisah yang berbeda. Kalau kita tidak memperhatikan prinsip fun learning, modalitas belajar, dan multiple intelligences, itu ibaratkan kita sedang mengajar seperti kisahnya seekor katak gitu ya, bersama seekor ikan. Bagaimana kisahnya? Ini ada seekor katak yang kemudian dia bercerita kepada ikan. Ikan, tahu nggak? Tadi saya waktu jalan-jalan, kata seekor katak, saya bertemu dengan burung. Lalu mulailah seekor burung tadi berimajinasi, membayangkan. Karena tentu ikan tidak pernah berkenalan dengan burung, karena tempatnya berbeda. Lalu kemudian, apa kata sang katak? Wah, terus bagaimana? Itu gambarannya burung tadi. Mulailah si katak menjelaskan bahwa yang disebut dengan burung itu, dia punya sayap. Dia bisa terbang. Karena itu tadi, ikan tidak pernah tahu bagaimana seekor burung, lalu sudah mulai membayangkan, oh kira-kira begini ya. Mulailah dia membayangkan dirinya memiliki sayap, dan kemudian dia terbang. Lantas pertanyaannya, apakah benar konsep yang seperti itu? Tentu salah. Kenapa? Karena dia tidak pernah mengalami, tidak pernah melihat burung itu seperti apa. Dan yang terjadi ada interpretasi atau persepsi sendiri, dirinya dianggap seperti burung. Kemudian yang berikutnya, lalu kemudian dia bercerita lagi, bukan hanya itu loh, ikan, kita juga melihat seekor sapi. Pak, sebentar, saya akan membayangkan sapi itu seperti apa. Mulailah si ikan membayangkan, sapi itu seperti apa ya? Sapi itu dijelaskan sama si katak, sapi itu dia punya buntut, kemudian dia punya tanduk 2, mulai membayangkan, oh saya bayangkan dulu. Lalu bayangkanlah dirinya, dia punya seekor tanduk, dan punya buntut dan sebagainya. Dan badannya bintik-bintik sebagaimana dijelaskan sang katak. Tentu lagi-lagi ada Bunda, ini interpretasi yang salah, persepsi yang salah. Kenapa? Karena tidak pernah seekor ikan itu berkenalan dengan seekor sapi gitu ya. Dan yang terakhir, dia juga menjelaskan bahwa ada hal yang harus kita pahami ketika anak-anak kita ajarkan tidak langsung mengalami, itu bisa jadi mirip seperti kisah tadi, seekor katak dan seekor ikan yang bercerita padahal dirinya tidak pernah melihat dan tidak pernah mengalami. Maka insya Allah di sekolah kita akan lebih banyak bereksperimen, mengalami, mencoba, menganalisa. Karena memang prinsip salah satu sekolah kita adalah sekolah riset. Ya. Jadi mohon nanti kita sama-sama perhatikan konsep ini dengan baik, terutama yaitu fun learning, bahwa pembelajaran harus menyenangkan dan anak-anak berada di sekolah maupun di rumah itu harus senang. Itu kuncinya. Yang berikutnya, benar-benar yang terakhir adalah dari 5 konsep pendidikan yang membahaskan, kami sampaikan adalah konsep Islam terpadu, integral, syamil, menyeluruh. Seperti apa konsep terpadu ini? Mari kita lihat, ya Bunda, ada 5 kecerdasan yang kami ajarkan kepada anak kita dan seluruhnya adalah menyatu. Yang pertama adalah kecerdasan spiritual. Ini penting ya Bunda, bahwa anak-anak kita yang kita ajarkan ambil khusus, mereka belajar di SDTBIS, mereka harus memiliki kecerdasan spiritual. Apa itu kecerdasan spiritual? Ya tadi kalau istilah dengan anak-anak kita, bahasa sederhananya, mereka harus lebih baik secara agama, ya, secara hubungan kita dengan Allah. Pembelajaran tentang akidah Islamiyah, tentang Quran As-Sunnah, itu menjadi karakter di sekolah kami. Sekali lagi, pembelajaran akhlak, pembelajaran Al-Quran,
dan pembelajaran yang berbasis Al-Quran dan As-Sunnah itu menjadi karakter utama di sekolah kita. Yang kedua yang berbeda adalah kecerdasan intelektual. Kecerdasan intelektual ini tidak menjadi satu-satunya target di sekolah kita. Termasuk kami ingatkan juga, jika kemarin kita punya target nilai ujian tertinggi, maka yang berbeda sebenarnya itu bukan tujuan kami. Tujuan kami adalah bagaimana anak-anak kita baik secara akhlak, baik secara agama, dan ternyata setelah kita perbaiki secara agama, secara pendidikan Quran, sudah kita perbaiki, Allah memberikan janjinya, mereka akan diangkat derajatnya. Dan Alhamdulillah, 2 tahun kemarin, anak-anak kita menjadi yang terbaik untuk ujian nasionalnya di Kota Balikpapan. Tepuk tangan dari rumah. Ya, karena tahun kemarin juga kita tidak ada ujian nasional, maka itu juga tidak melupakan kewajiban kita bahwa anak-anak juga harus sukses dalam bidang akademik. Itu yang mudah-mudahan, sehingga bagi kami, semua anak-anak kita itu adalah bintang. Semua anak-anak kita adalah punya kecerdasan. Jadi tidak pantas anak-anak yang kemudian pinternya di bidang olahraga, kita minta dia untuk tidak pulang dan les seharian hanya untuk belajar matematika. Atau anak-anak kita yang pintar dalam bidang matematika, kemudian kita minta dia bidang olahraga. Ini yang mudah yang harus benar-benar proporsional kita melihatnya, sehingga kecerdasan akademik atau IQ intelektual itu harus benar-benar menyatu dalam 5 hal. Yang kemudian yang berikutnya adalah emosi yang benar. Ini penting. Hari ini mungkin kita sering lihat bagaimana emosi yang tidak stabil, suka marah, suka mengolok, suka membuli, dan sebagainya. Nah, kami di sekolah sudah punya alat ukur, alat evaluasi dan raport, agar kemudian terkait masalah emosi atau akhlak itu benar-benar menjadi fokus dalam pendidikan kami. Jangan sampai anak-anak kita secara IQ baik, di atas rata-rata, tetapi ternyata dalam masalah muamalah, hubungan dengan manusia, masalah berbicara, adab sehari-hari, mereka tidak santun, mereka tidak baik dalam berkomunikasi. Maka yang benar ini yang menjadi target kami, mereka ketika kita didik harus benar-benar emosinya harus baik, dan tentu butuh kerjasama kita baik di rumah maupun di sekolah. Yang berikutnya yang benar kita perhatikan adalah kecerdasan fisik. Kenapa kita penting perhatikan ini? Jangan sampai itu tadi kita memvonis anak-anak kita yang aktif, mereka dianggap sebagai anak-anak yang nakal. Padahal menurut kami, mereka hanya perlu diarahkan dengan baik, karena sesungguhnya mereka punya potensi, yaitu cerdas secara fisik. Nah, cerdas secara fisik ini yang mudah kalau kita tidak bisa mengarahkan, bisa jadi kita akan termasuk bagian dari orang-orang yang melaknat anak-anak kita. Dasar anak nakal, dasar anak tidak bisa, dan na'udzubillah. Insya Allah di kami, anak-anak seperti ini adalah anak cerdas yang insya Allah bisa jadi nanti ke depannya mereka akan bisa jadi menjadi aktor, bisa jadi mereka akan menjadi pemimpin yang bisa bergerak dalam berbagai hal. Dan yang terakhir adalah kecerdasan finansial atau entrepreneur. Ini adalah salah satu program kami, bahwa anak-anak kita di BIS kita ajarkan entrepreneur, mulai dari programnya berdagang dan sebagainya, cooking class dan sebagainya. Ini adalah bagian dari program yang insya Allah kami fasilitasi kepada anak-anak kita. Dan 5 kecerdasan ini harus kita benar-benar perhatikan, sehingga syamil, integral itu bisa kita paham. Yang berikutnya, apa saja yang terpadunya? Ya, terpadu itu misalnya ilmu, teori, amal, itu harus terpadu berdasarkan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Semua pelajaran kita, kalau ditanya yang mudah, berapa persen pelajaran agama? Bertanya kepada kami, maka jawabannya adalah 100% pendidikan kami adalah agama. Karena pada hakikatnya seluruh ilmu itu semua dari Allah. Maka tinggal pembelajaran itu dikemas seperti apa, sudah kami titipkan kepada guru-guru, bahwa dalam setiap pembelajaran, bahkan sampai belajar matematika pun, kita minta kaitkan itu dengan agama. Hitung-hitungan seperti itu. Sehingga kalau ditanya berapa persen agamanya, 100% agama. Umumnya berapa persen? Semua umum. Ya. Ada hal-hal yang memang kita pelajari, yang memang
tidak boleh lepas dari koridor agama. Sehingga setiap harinya anak-anak kita akan terpantau mengingat Allah, mengingat Rasulullah, dan hal-hal yang diajarkan oleh Quran dan Sunnah itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut, yang kedua, seimbang, yaitu tadi IQ, EQ, terus SQ itu benar-benar harus kita perhatikan sehingga mereka nanti menjadi pribadi yang siap menghadapi masa depan datang. Itu terkait dengan konsep pendidikan yang membebaskan, ya benar. Sebelum berakhir, perlu kami sampaikan terkait dengan visi SDTBIS. Lanjut, ini yang mudah. Alhamdulillah untuk tahun 2020-2021 kami sudah mencanangkan visi baru, yaitu visi 2028, dan visi ini sudah kami godok dengan baik, dan alhamdulillah pada hari ini kami sudah sampaikan kepada Yanda Bunda bahwa ada hal yang harus Yanda Bunda paham, sehingga visi ini benar-benar bisa kita kawal, benar-benar kita bisa memberi masukan, sehingga nanti anak-anak kita bisa menjadi anak-anak yang soleh sebagaimana dalam visi. Mungkin Yanda Bunda bisa melihat gerakannya, ya. Ini bisa dicontohkan oleh guru-guru yang hadir di sini. Visi SDTBIS, ya, membentuk ini, ya, membentuk generasi Qurani, generasi seperti ini Yanda Bunda, karena kita anggap bahwa anak-anak yang generasi Qurani itu adalah yang kuat, gitu ya. Terus kemudian, ini sudah ada model oleh Yanda Lukman. Baik, mari kita contohkan membentuk generasi Qurani, terus kemudian cerdas, gimana Yanda? Cerdas tuh gini, cerdas tuh. Terus kemudian berjiwa riset. Nah, riset itu seperti ini, suka meneliti, suka menganalisa dan sebagainya. Dan peduli lingkungan. Sudah bisa dipahami ya teman-teman? Sekarang ulangi lagi, membentuk seperti apa? Membentuk gini, lagi ngadon gitu ya. Generasi Qurani seperti ini. Terus kemudian cerdas, ya cerdas di otak gitu ya. Terus kemudian berjiwa riset dan peduli lingkungan. Apakah sudah bisa dipahami? Oke, mari kita coba ya, dan rumah ya, nggak usah diaktifkan saja, gerakan saja, tapi insya Allah malaikat dan Allah menilai kalian yang ikhlas memperagakan ini. Baik, visi SDITBIS membentuk generasi Qurani cerdas, berjiwa riset, dan peduli lingkungan. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Masya Allah. Terima kasih Anda benar, ini akan digabungkan, ini akan dihafalkan, akan menjadi karakter pada anak-anak kita. Bahwa yang pertama, kita ke depan akan fokus bagaimana Quran ini harus standar, Quran ini harus tuntas. Sebab malu kita berada di sekolah Islam, belajar agama, tetapi masalah tutorial panduan agama, yaitu Quran dan Sunnah tidak tuntas. Sehingga kami punya pembelajaran, yaitu Al-Quran, metode Umi, dan kemudian yang berikutnya nanti akan ada tahfidzul Quran dan ada turjuman Al-Quran. Ini program kami di Al-Quran yang benar. Kemudian cerdas, itu tadi ada 5 kecerdasan: spiritual, emosi, intelligence, kemudian fisik dan finansial, itu harus cerdas. Terus kemudian riset itu harus menjadi pembelajaran di sekolah, menjadi ruang pembelajaran di sekolah. Setiap kelas 1 sampai kelas 6 mereka nanti akan menjadi diajak oleh Yanda Bunda yang menganalisis, menganalisa, membuat hipotesis dan sebagainya. Itu sesuai dengan kelasnya masing-masing. Dan tentu yang menjadi program unggulan kami adalah mereka nanti di kelas 6 harus memiliki studi riset, satu studi riset yang dipresentasikan, dan itu di depan kami. Bisa jadi nanti kami akan mengundang dinas pendidikan untuk melihat, menguji hasil riset anak-anak kita yang sudah biasa komite dari yayasan dan kami guru-guru penampungnya, itu akan menguji bagaimana kemampuan anak-anak kita membuat riset. Ini adalah salah satu program unggulan kita. Mereka akan belajar sebagaimana seorang mahasiswa versi SDTBIS. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini bisa didukung program ini dan bisa bekerja sama nanti. Terus lanjut, Bunda. Ini misinya ya, ada 16 misi. Yang 14 misi ya. Yang pertama adalah pembelajaran Quran dan Al-Hadis. Kemudian yang kedua adalah tahfiz, terjemahan Al-Quran kami ajarkan. Kemudian akhlak, ini menjadi prioritas utama kita.
kemudian pembiasaan ibadah yang benar sesuai Quran dan Sunnah, insya Allah kami ajarkan. Kemudian kebiasaan bermanfaat bagi dirinya, keluarga dan masyarakat, insya Allah kami bimbing. Kemudian mengembangkan kecerdasan ilmu, asal bakat itu akan kami berikan. Dan entrepreneur ini menjadi salah satu tagline di sebelah kami. Kemudian cerdas jasmani itu sudah pasti, kita sudah ada ekskul, ada klub, champion klub dan klub dan sebagainya kita siapkan. Kemudian baca ini yang barangkali sangat minim dari kita sudah punya perpustakaan yang baik, dan menulis dan mendokumentasikan sebagai sekolah riset ini salah satu toolsnya, ya. Kemudian pendidikan kritis, problem solving itu kita berikan kepada anak kita. Menjaga kebersihan dan lingkungan, karena kita sudah adiwiyata tingkat nasional, insya Allah kita akan maju ke tingkat mandiri ya benar. Mohon doanya dan dukungannya. Dan mengelola lingkungan dan itu. Kemudian yang berikutnya ini benar. Kita lanjut. Ini yang Bunda mohon nanti diperhatikan dan kerjasamanya sekali lagi. Ada jaminan lulusan yang kami sampaikan kepada Yanda Bunda. Tentu jaminan lulusan ini harus bekerja sama kami di rumah dan dengan sekolah. Jaminan-jaminan ini tidak mudah Yanda Bunda, karena ketika kami mencanangkan itu tentu dengan standar dan dukungan yang terbaik sinergi dari rumah dan sekolah. Apa saja? Yang pertama adalah Al-Quran sesuai mereka berakidah sesuai Al-Quran dan As-Sunnah. Ini tentu menjadi harapan kami ya, dan Yanda Bunda bagaimana interview. Kenapa mau masukkan putra-putrinya? Karena supaya akidahnya baik. Itu harus standar dari kami. Kemudian yang kedua, akhlaknya, akhlak Islami, sadar sholat 5 waktu, ini menjadi target kami ke depan. Kemudian mampu membaca Al-Quran dengan tartil, hafal juz 30 dan juz 9, ini untuk pengembangannya. Ya. Kemudian terjemahan Al-Quran, insya Allah anak-anak kita akan belajar bagaimana menerjemahkan Al-Quran nanti, mulai dari bacaan sholatnya sampai ke surah-surah pilihan, doa-doa harian dan sebagainya. Kemudian nanti kita punya target rata-rata alumninya nanti ujian sekolahnya, bukan ujian nasional ya. Ujian sekolahnya minimal nanti dengan rata-rata 90. Mohon doa dan kebersamaan dari anak Bunda. Kemudian menguasai saintek, ya. Ini yang harus kita kemudian kembangkan sekarang. Kecerdasan dominan atau asal bakat tadi ya, terampil berbahasa Indonesia, berbahasa Arab dan bahasa Inggris. Memiliki motivasi prestasi, berbadan sehat dan kuat, anak-anak kita harus kita jaga. Kemudian memiliki life skill atau keterampilan dasar hidup, wirausaha atau entrepreneur, berjiwa riset, gemar membaca dan menulis, berjiwa pemimpin, berkontribusi dari agama, lingkungan dan masyarakat. Ini adalah bagian yang harus kita perhatikan Yanda Bunda, dan mohon sekali lagi kita butuh kerjasama, karena ini lulusan yang kami berikan kepada Yanda Bunda itu tidak akan terlaksana kalau Yanda Bunda tidak bekerja sama dengan kami. Dan sekali lagi, insya Allah mudah-mudahan dalam kesempatan yang berbahagia ini Yanda Bunda bisa kemudian bisa memahami bersama dan bisa melaksanakan nanti ketika anak-anak sudah mulai bersekolah di SDTBIS. Ini kegiatan kesiswaan Yanda Bunda, ada eskulnya, ada badminton, basket, hiking. Ini hiking ini yang baru ya, mereka jalan-jalan, explore alam, terus kemudian melihat, menganalisis dan sebagainya lingkungan alam sekitar. Kemudian ada taekwondo, ada color guard untuk satu ya, ada pramuka, terus kemudian senam, silat, archery, tahfiz. Nah, kemarin banyak pertanyaan renang, apakah ada yang ada? Nah, mohon maaf untuk saat ini kami belum bisa memfasilitasi, mudah-mudahan ke depan yayasan kita bisa menyiapkan kolam renang yang standar gitu ya, dan kemudian bisa anak kita ada ekskul khusus renang gitu ya. Terus sementara kami jaga, tapi kami fasilitasi anak-anak kita sunnah Rasulullah, salah satunya adalah dengan archery. Silakan yang Anda bisa masukkan putra-putrinya di sana. Kegiatan kesiswaan yang lain ada mini zoo ya. Mini zoo ini nanti binatang kebun binatang mini akan kami datangkan dari rumah masing-masing. Yang punya buaya silahkan, tapi bukan buaya darat gitu ya. Yang punya kucing dibawa, nanti kita akan buatkan anak-anak seolah-olah berada di kebun binatang. Kemudian ada ukhuwah Islamiyah. Program ini sebagaimana biasanya Rasulullah SAW mempersatukan sahabat Ansar dan Muhajirin, mereka mempersaudarakan, kami terapkan ini kepada anak-anak kita, sehingga anak-anak kita nanti
merasa memiliki, oh saya punya saudara. Biasanya kami kirim mereka ke pesantren-pesantren dan berdiskusi mempersaudarakan mereka. Kemudian ada cooking class, mereka akan nanti memasak, ada sesi khusus memasak bersama. Yang tidak memasak, mereka berjualan, marketing, seperti itu. Ini kami sudah punya programnya, yang mudah-mudahan pandemi segera berakhir dan program-program ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian ada permainan tradisional yang mudah. Ini yang mungkin sudah mulai hilang. Kalau dulu masa kita kecil barangkali ya, itu kita suka main lompat tali, terus main ketapel dan sebagainya. Permainan-permainan itu ternyata sekarang sudah hilang di tengah jalan. Kami kembalikan itu kepada anak kita dan agar mereka bisa mengenal budaya dan mereka belajar dari budaya. Ada outbound, camping, dan festival bahasa dan banyak hal yang lain-lainnya. Mungkin itu untuk kurikulumnya yang benar ada 2 kurikulum. Yang pertama adalah kami karena berada di dinas pendidikan maka kami ikuti standar kurikulum sekolah yaitu kurikulum 2013 kelas 1 sampai kelas 6. Insya Allah kami sudah siap sebelum sekolah-sekolah lain siap. Insya Allah kami sudah siap dengan kurikulum kelas 2013 ini. Kemudian ada kurikulum khas SDTBIS, ada Quran seperti yang saya sampaikan tadi. Target kami ada benar untuk Quran. Anak-anak kita yang kelas 1 hari ini mulai berdiri 1, maka hanya mereka punya target 1 tahun 3 jilid. Jadi tolong perhatikan 1 tahun 3 jilid, pastikan anak-anak kita tuntas. Minimal setiap hari naik halaman. Itu mohon diperhatikan untuk Qurannya. Sekali lagi, setiap hari harus naik halaman. Sebab kalau yang bunda tidak naik halaman putra-putrinya, itu akan menghambat. Sehingga nanti kalau setiap hari naik halaman, nanti di kelas 3 anak-anak sudah masuk Quran, dan di kelas 4 akan siap di wisuda Al-Quran. Ketika anak-anak kita di wisuda Al-Quran, ya bunda silahkan tanya apa saja terkait Al-Quran. Tartilnya, falsafahnya, terus kemudian goritnya, bacaan-bacaan asing, insya-Allah mereka akan menjawab dengan standar dalam waktu paling lama 3 detik. Itu ya benar, tetapi jika ada beberapa anak-anak kita yang memang lambat dan sebagainya, kami jaminkan minimal keluar dari SDTBIS mereka harus punya sertifikat Al-Quran. Mohon ini yang benar kita kerjasama agar Al-Quran menjadi roh. Dan alhamdulillah SDTBIS tahun kemarin menjadi sekolah model pembelajaran Al-Quran metode umum di Kalimantan Timur. Tepuk tangan dong, Masya Allah, luar biasa. Ini yang benar, kami juga mengawal beberapa sekolah agar kemudian yang menggunakan metode umum itu insya Allah kami bisa kemudian menjadikan mereka agar lebih baik dalam belajar Al-Quran. Termasuk yang terbaru adalah terjemahan Al-Quran. Terjemahan ini nanti bisa dipelajari oleh anak-anak kita. Mereka bisa menerjemahkan Al-Quran, terutama di bacaan sholatnya. Terus kemudian memahami kaidah-kaidahnya, per kata, per kalimat, mereka akan tahu artinya. Apakah kita sudah bisa seperti itu? Kalau belum, nanti kita sama-sama belajar, terutama dengan anak-anak kita. Lanjut yang kedua, bahasa Inggris. Insya Allah kita bekerja sama dengan BIC, BIEC, ya. Yang mungkin banyak yang berguna menjadi lulusan BIEC. Insya Allah guru-guru kami sudah mendapatkan lisensi dari BIEC dan mereka akan mengajarkan dengan standar BIC. Mohon dukungannya. Kemudian yang berikutnya yang berguna ada asal bakat seperti yang saya sampaikan tadi. Kita sekolah bakat, mereka nanti akan dibimbing oleh guru khusus. Ada kecerdasan, ini bakat-bakat yang akan diasah. Ada nasyid, melukis, tahfiz, art kecil, interpersonal, mewarnai, angklung, dan sebagainya. Ini harus nanti akan difamiliarkan oleh kelas masing-masing. Lanjut. Kemudian ada life skill yang benar. Life skill ini akan menjadi program kelas selama dari nanti. Anak-anak akan dipandu oleh gurunya untuk melaksanakan kegiatan life skill, misalnya cuci piring, bantu bunda memasak, bantu bunda merapikan tempat tidur, menyapu, dan sebagainya. Mohon bisa dilakukan nanti dengan baik dan bersama anak kita selama di rumah. Lanjut, kemudian berdagang yang benar. Nanti jika kondisi normal, biasanya kami minta anak-anak kita membawa barang dagangannya. Dengan berdagang ini mereka belajar banyak hal, misalnya belajar bagaimana dihormati, dihargai, pilihannya dipilih dan sebagainya. Dengan berdagang banyak belajar anak-anak bagaimana kecewa. Oh ternyata saya berdagang, ditawarkan ke Yanda Alek misalnya ditolak, itu belajar kecewa. Sehingga siap anak-anak kita dengan kondisi yang seperti itu. Siap dipuji dan siap menerima hal-hal yang tidak sesuai dengan harapannya. Kemudian ada riset seperti yang saya sampaikan tadi, kelas 6 harus menjadi program riset, harus tuntas risetnya.
visiting itu akan dilaksanakan setiap semester. Terus lanjut, kemudian ada program kelas, ya, ada pertama soleh, buku-buku, ya. Lanjut lagi, ada benar, karena waktunya sudah terbatas. Mutaba'ah harian, nanti ada target sholat yang ada benar, mohon diperhatikan anak-anak kita. Target sholat untuk kelas 1 mereka minimal 2 waktu, sholat 2 waktu, itu sudah dianggap tuntas. Tetapi kan kami tidak puas dengan seperti itu. Kalau bisa 5 waktu, tetapi baik kelas 1 kami anggap tuntas kalau sudah 2 waktu. Kelas 3, kelas 2, 3 waktu, kelas 3, 4 waktu, dan kelas 4 sudah harus 5 waktu. Syukur-syukur dari target ini sudah banyak melampaui batas. Anak kita sudah kelas 1 sudah sekolah 5 waktu. Contohnya mungkin putra saya itu sudah 5 waktu di masjid dan sebagainya. Itu luar biasa. Mohon yang Anda juga bisa mencontohkan itu dan menjadi teladan bagi anak kita. Tidak hanya menyuruh, tetapi menggandeng mereka bersama-sama ke masjid. Sikat gigi, salat zuhur berjamaah, makan bersama, ya. Lanjut. Kemudian ini penilaiannya ada Bunda. Ada penilaian nanti penilaian harian akan dinilai oleh gurunya. Terus kemudian apa yang dinilai, performanya, presentasinya, demonstrasinya, portofolio juga akan dinilai. Kemudian penilaian tengah semester dan habis 2. Terus ada rapot-rapot yang kami berikan nanti kepada orang tua. Ada 7 rapot, ya, luar biasa ini. Rapot akademik, IQ, EQ, ya, sholat, rapot ummi dan tahfiz, bahasa Inggris, kurikulum khas, dan rapot orang tua akan kami berikan. Orang tua akan kami nilai kehadirannya, keaktifannya, dan nanti yang akan mendapatkan rapot. Mohon sekali lagi Anda jangan sampai rapot merah. Karena kalau rapot merah tidak naik, gitu ya, tidak, insya Allah. Ada konsekuensi Anda Bunda jika Anda Bunda nanti kemudian tidak bisa hadir dan sebagainya, kecuali aturan syar'i, kami ada konsekuensi yang diberikan sebagaimana kami sampaikan dalam peraturan sekolah. Kemudian ini saja nanti akan di sesi akhir, ya, dijelaskan oleh perkenalan bersama wali kelasnya. Itu pemaparan tentang konsep sekolah yang menjelaskan visi misi sekolah yang terbaru. Mohon sama-sama kita kawal ini agar menjadi sukses bersama, dan sekali lagi kami butuh komitmen dan sinergi bersama orang tua. Untuk kelas 1 yang kemarin sudah disampaikan oleh wali kelasnya, insya Allah kita akan ada daring, ya, dan ada visit. Maka sekali lagi silahkan nanti disiapkan tempatnya agar jangan sampai juga kami ingatkan kepada orang tua tidak perlu repot-repot ya Bunda dengan guru-guru kami yang hadir di sana. Insya Allah mereka sudah dibekali. Yang penting sudah diterima dengan baik, dan mohon jaga prosedur kesehatan dengan baik, dan nanti ketika datang ke sekolah sesuai dengan jadwal, mohon yang Bunda juga bisa mendampingi Anda agar mereka merasa nyaman, karena tentu berat bagi kelas 1 pembelajaran secara daring. Dan tentu sekali lagi mari kita jadikan pembelajaran ini setiap kita harus berusaha memberikan yang terbaik, pelayanan yang terbaik. Itu terakhir saya membacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke kami, ya. Mohon maaf tidak bisa langsung online sekarang, tetapi kami sudah catat sebelumnya. Apakah asa bakat boleh dipilih satu saja per semester? Ya, tentu yang benar sebagaimana saya sampaikan tadi, asa bakat hanya satu saja. Kenapa? Karena nanti kalau terlalu banyak akan susah. Nah, untuk asa bakat nanti kami fasilitasi dengan daring, ya. Anda akan dipanggil, ditelepon oleh yang gurunya, dan mereka harus siap sesuai dengan instruksi arahan dari Anda. Setiap semester akan diganti asa bakat boleh. Tetapi jika tidak sudah paten ini Anda, saya pengen pas asa bakat tahfiz, tidak diganti-ganti, itu juga boleh. Kemudian yang kedua, pada saat penggunaan virtual class, akun yang digunakan boleh punya orang tua atau harus khusus punya Anda sendiri. Virtual class, baik ya Bunda. Ya, untuk akun virtual nanti kita akan pakai Google Class, pakai e-class, ya. E-class itu akan terhubung dengan website sekolah. Website sekolah ini nanti di dalamnya silakan yang dari buka sudah ada e-classnya. Nah, e-class ini yang Bunda juga boleh pakai akun orang tua, tetapi sebaiknya tetap pakai akun anak-anak, hanya didampingi, ya. Karena nanti tugas-tugas dari guru itu akan berada di emailnya, di akunnya anak-anak masing-masing. Sehingga tidak perlu keluar-keluar, nanti tinggal dicek di situ dan sudah ada tugas. Nanti akan notif tugas mana yang belum dikerjakan, terus batasnya waktunya seperti apa, itu akan diingatkan di dalam akun itu.
Kemudian tolong nanti ketika bergabung ya, nanti namanya ketika Google Meet juga namanya diganti nama Anandanya, jangan sampai nama apa namanya tidak resmi ya. Nanti kita kira ini siswa lain atau tidak, itu harus diperhatikan oleh orang tua. Kelas manajemen sistem apakah nanti juga akan berlaku di siswa kelas 1? Nah, untuk kelas 1 mohon maaf belum kami berlakukan kelas ini. Tapi kelas 2 juga ada beberapa yang memakai, gitu ya, tidak semua mata pelajaran, tetapi yang kami wajibkan adalah kelas 3 sampai kelas 6. Itu yang benar. Kenapa? Karena kelas 3 dan kelas 6 sampai kelas 6 itu mungkin sudah lebih dewasa, bisa lebih baik dalam penggunaan kelas ini. Kemudian, berapa lama waktu untuk siswa berkunjung ke sekolah? Baik. Untuk siswa berkunjung ke sekolah yang benar, mohon maaf, sebagaimana edaran kemarin bahwa kami tidak menerima kunjungan, gitu ya, bimbingan, gitu ya. Tetapi untuk kelas 1 itu yang kelas 2 sampai kelas 6 ya. Untuk kelas 1 kami tetap bisa menerima sebagaimana arahan hanya 5 orang saja. Nah, 5 orang saja nanti dari jam 7.30 sampai jam 9. Mohon sekali lagi bisa didampingi ketika anak-anak kita berada di sekolah. Dan mohon sekali lagi Ananda dibekali dengan protap. Kemarin sudah kami kirimkan kepada orang tua SOP-nya ya, flowchart-nya apa yang harus dilakukan dari rumah sampai kepada sekolah, dan di sekolah kami sudah siapkan aturan untuk yang terbaik untuk guru-gurunya. Kemudian next semester yang direncanakan untuk siswa kelas 1 seperti apa ya yang bentuknya? Apakah berupa ujian tertulis, ujian lisan, small project, dan atau seperti apa? Nah, nanti Anda guna untuk kelas 1 next semester nanti akan kami berikan ujian secara lisan dan tulis. Insya Allah nanti kami siapkan, dan nanti yang berikutnya untuk teknisnya seperti apa akan diatur oleh wali kelasnya masing-masing. HBS itu apa ya Bunda? HBS itu adalah hasil belajar siswa. Kalau dulu hari meraih prestasi, sekarang kita ganti hasil belajar siswa. Kalau bahasa lamanya itu ujian. Tapi karena kita bilang ujian itu bisa stres anak-anak, orang tua juga bisa jadi stres, maka kita ganti hari belajar siswa, hasil belajar siswa. Kemudian ini pertanyaan berikutnya, HBS 1, hasil belajar 1 diperoleh dari nilai harian. Ya, jadi tolong tugas-tugas dari yang gunanya nanti bisa diperhatikan sehingga nanti itu menjadi nilai rapor. Kemudian HBS 2 next semester. Untuk kelas 1 dengan lisan dan tulisan, nanti jadwalnya sama dengan negeri. Kalau HBS 2 itu mid semester. Nah, kemudian HBS 3 diperoleh dengan nilai harian. Seperti itu. Baik, itu yang Bunda. Terima kasih sekali lagi atas waktunya, atas kesempatannya. Memang ini tidak sangat memuaskan ya barangkali, tetapi mudah-mudahan menjadi gambaran umum kepada kita yang berikutnya seiring dengan yang Bunda nanti berada di sekolah. Silahkan bisa berdiskusi dengan wali kelas, dan insya Allah wali kelas akan mengarahkan terkait dengan bakat dan sebagainya. Sekali lagi, jazakumullah khairan katsiran atas kepercayaannya dan kepada kami. Kami sangat bersyukur mendapatkan kepercayaan ini. Mari sekali lagi bersinergi, mari kita sama jadikan anak-anak kita menuju surganya Allah, dan mereka belajar Al-Quran dengan As-Sunnah. Dan kita tentu berharap mudah-mudahan mereka semua nanti bisa mengawal kita, mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Hadallahu bi'ainih bila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pemaparan materi dari Yanda Abdul Malik. Terima kasih kepada Yanda Abdul Malik. Semoga sambutan tadi menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditanya-tanya dari kemarin. Ya, baik ya Bunda. Masih semangat? Saya tidak bisa semangatnya. Iya, kalau saya bilang semangat pagi jawab ya. Jawabnya bagaimana Bunda? Jawab di rumah saja. Iya. Tidak perlu mengaktifkan. Baik, jawabnya pagi. Ya, jadi tangannya nanti ya Bun. Ya, oke, boleh dicoba ya di rumah ya. Baik, 1, 2, 3. Semangat pagi. Pagi.
Berarti tadi sudah sarapan semua ya Bun? Ternyata keras semua jawabannya tadi, masih semangat. Ya, sebelum kita lanjutkan ke acara berikutnya, kita mau menyapa ada yang tergabung. Sudah dari sejak tadi. Komite ya Iya, Bunda ya? benar. Boleh lambaikan tangannya Bunda? Kepada Bunda Ketua Komite tadi. Ketua Komite. Oh iya, boleh diaktifkan audionya. Ya, Beliau adalah Ketua ya, Komite. Ada Bunda Alvia selaku sekretaris, ada Bunda Bella juga ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bunda. Ya, Bunda-bunda lainnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa ada ibadah, perlengkapan, buat Bunda mungkin yang ingin bergabung di komite, boleh nanti menghubungi Bunda Risa atau Bunda yang komite yang lain. Ya, Bunda Siti Khoirunisa. Ada juga seksi konsumsi ya, dan mengurus ya benar. Ananda ya. Iya, benar sekali. Yang selalu memantau catering Ananda. Dan kami ucapkan terima kasih karena komite ini selalu aktif terlibat dan mensupport semua kegiatan SDITB. Profil ya Bunda ya, waktu Expo juga beliau membantu kami semua kegiatan, Masya Allah ya. Oke, silakan ya Bunda yang mau beramal soleh, ambil ladang pahala, boleh bergabung di komite ya. Kita lanjutkan ke acara berikutnya. Tentu karena dalam kondisi pandemi ini kita butuh banyak kemudahan dan di tengah keterbatasan yang ada, pastinya sekolah sudah memfasilitasi untuk memudahkan Yanda Bunda dalam melakukan pembayaran sekolah. Bagaimana pembayaran sekolah yang akan dilakukan? Kami telah bekerja sama dengan BTN Syariah Balikpapan untuk memudahkan Yanda Bunda dalam teknis melakukan pembayaran sekolahnya. Untuk informasi lebih jelasnya mengenai pembayaran sekolah, maka akan kita tampilkan pemaparan dari para perwakilan BTN Syariah Balikpapan untuk menjelaskan. Kepada perwakilan BTN Syariah Balikpapan, kami ingatkan juga buat Yanda Bunda untuk tidak live group dulu ya, karena acara baru selesai. Iya. Terima kasih. Mohon dijaga semangatnya sampai akhir acara ini ya, untuk dengan tidak live room. Oke? Ya. Terima kasih Yanda Bunda. Silakan perwakilan BTN Syariah Balikpapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Yayasan Al-Ikhwan Balikpapan Baru serta SDIT Balikpapan Islamic School tentunya karena sudah memberikan kesempatan kepada kami BTN Syariah untuk bisa bergabung bersama orang tua siswa baru SDIT BIS Balikpapan, SDIT BIS. Sebelumnya juga saya ucapkan selamat bergabung kepada wali murid, Yanda Bunda, siswa baru SDIT BIS. Suatu kebanggaan bagi kita semua, bagi Yanda Bunda bisa bergabung menjadi bagian dari salah satu sekolah IT terbaik menurut Kota Balikpapan, di Kota Balikpapan tentunya. Jadi untuk hari ini, di masa pandemi tentunya segala sesuatu kegiatan kita yang terbatas ini, saya akan memaparkan bagaimana pembayaran SPP maupun pembayaran tagihan lainnya. Jadi ini perkenalkan dari BTN Syariah Balikpapan dengan saya Risna. Hari ini saya mau menjelaskan dua hal. Yang pertama tentang mobile payment.
apa itu mobile payment? Jadi sebuah sistem aplikasi mobile yang dikembangkan untuk mempermudah transaksi pembayaran terhadap tagihan yang telah ditentukan oleh sebuah institusi atau perusahaan. Jadi aplikasi ini tentunya akan membantu Bapak Ibu yang intensitasnya untuk ke sekolah itu sekarang sudah sangat kurang, memantau pembayaran tagihan Bapak Ibu sekalian. Jadi dari aplikasi ini, Bapak Ibu bisa memantau pembayaran yang belum dibayarkan, serta bisa melihat histori pembayaran yang sudah Bapak Ibu bayarkan, seperti itu. Selain itu, di aplikasi ini juga nanti akan membantu pihak sekolah. Selain melalui WA, mungkin nanti pihak sekolah bisa yang namanya email blast untuk mereminder lagi kepada Yanda Bunda tagihan pembayaran bulanannya, seperti itu. Jadi ini ada manfaat dan fiturnya. Yang pertama yang sudah saya jelaskan tadi, ada list tagihan dan riwayat pembayaran, jadi bisa memantau dari rumah. Ada reminder tagihan via email blast. Dan yang ketiga itu wali murid dapat melakukan pembayaran biaya pendidikan secara online cepat, tepat, mudah, dan aman. Nanti untuk alur pembayarannya bisa melalui mana saja, itu akan kita jelaskan di slide berikutnya. Ini ada sedikit video yang bisa saya tampilkan, cara mendownload aplikasi mobile payment-nya. Oh, nanti untuk videonya di-share pada kesempatan pertama lewat WA dari pihak sekolah. Ini ada tata cara pembayaran. Jadi yang pertama, Bapak Ibu itu bisa melakukan pembayaran melalui ATM BTN Syariah dengan langkah-langkah berikut, nanti akan tertera di video maupun di aplikasi juga ada. Yang kedua, itu bisa melakukan pembayaran melalui ATM non-BTN Syariah. Perbedaannya apa? Perbedaannya pada biaya, karena jika menggunakan ATM BTN non-BTN Syariah, Bapak Ibu dikenakan biaya transfer dari bank lain, seperti itu. Yang kedua, tata cara pembayaran menggunakan mobile banking BTN Syariah maupun mobile banking non-BTN Syariah. Sama, untuk menggunakan mobile banking dari non-BTN Syariah itu dikenakan biaya transfer dari bank lain. Sedangkan menggunakan mobile banking BTN Syariah itu tidak dikenakan biaya. Pada kesempatan hari ini, kami menawarkan kepada Bapak Ibu untuk melakukan pembayaran melalui tabungan Batara Pelajar. Jadi, fungsi tabungan ini untuk membantu Bapak Ibu melakukan pembayaran tanpa adanya biaya. Dari karakteristiknya sendiri, tabungan BTN Syariah khusus Batara Pelajar ini, setoran awalnya itu dimulai dari 20.000, saldo mengendapnya 20.000, tidak ada biaya administrasi bulanan, jadi bebas biaya, sudah dilengkapi dengan kartu debit BTN Syariah maupun mobile banking. Jadi dari fasilitas yang ada pada tabungan anak ini, Bapak Ibu bisa melakukan pembayaran lewat dari rumah tanpa dikenakan biaya, seperti itu. Ini ada tata cara pembayaran menggunakan mobile banking BTN Syariah. Videonya akan di-share pada kesempatan pertama nanti. Jadi bisa saya simpulkan dari beberapa slide saya tadi, yang pertama itu aplikasi mobile payment itu fungsinya untuk memantau pembayaran tagihan. Jadi membantu Bapak Ibu untuk memonitoring dan melihat histori Bapak Ibu sekalian. Yang kedua yang saya tawarkan tadi adalah tabungan Batara Pelajar, yaitu tabungan yang membantu Bapak Ibu untuk bisa melakukan pembayaran dari tabungan anak Bapak Ibu sekalian. Seperti itu.
Di sini ada kontak person juga dari Bank BTN Syariah, bisa disimpan nomornya. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan atau ada kendala bisa langsung menghubungi kami. Sedikit informasi, nanti untuk nomor virtual account, itu setiap anak nanti punya yang namanya nomor virtual account, yang identifikasinya dari nomor list anak-anak. Nanti akan di-share juga dari wali kelas. Di BIS ini kan ada 4 jenis pembayaran. Yang pertama itu ada SPP plus uang makan, ada infak sukarela, dan ada uang komite, dan satunya itu uang pendidikan. Nah, nanti Bapak Ibu akan kita share untuk nomor pembayaran. Jadi kalau misalnya yang sebelumnya menggunakan banyak nomor rekening, kalau ini nanti Bapak Ibu hanya mengidentifikasi dari nomor kode bayar. Jadi nanti cara bayarnya akan kita share dari nomor virtual. Misalnya mau bayar SPP, itu kode bayarnya 01. Nanti diganti aja di bagian tengahnya, nanti di-share lagi untuk nomornya. Misalnya untuk infak sukarela itu kodenya 02, seperti itu. Jadi nanti untuk pembayaran per bulannya, Bapak Ibu bisa fleksibel bayarnya yang mana dulu. Untuk informasi juga kepada Bapak Ibu, kantor BTN Syariah sendiri, untuk pusatnya ada di Jalan Jenderal Sudirman nomor 56566, lebih tepatnya di depan Bulog, di sekitaran AC Hardware, kalau misalnya Bapak Ibu kurang tahu. Terus yang kedua itu ada di Kilo 2,5 di sekitar Karaoke Suka-Suka, pas di samping Karaoke Suka-Suka. Yang ketiga itu ada di Manggar, di dekat sebelum jembatan. Dari pemaparan saya tadi, karena tidak memungkinkan adanya pertanyaan lewat online, ini ada pertanyaan yang sudah dirangkum dari pihak sekolah. Mungkin saya bantu jawab. Yang pertama itu, Assalamualaikum Bunda, ingin bertanya terkait SPP online, apakah orang tua diwajibkan download aplikasi BTN Syariah atau bisa dari bank lain ke BTN Syariah? Jadi untuk aplikasi, kami sangat menyarankan Bapak Ibu untuk mendownload, karena dari aplikasi ini Bapak Ibu bisa monitoring pembayaran Bapak Ibu. Karena masa pandemi tentu saja Bapak Ibu intensitas ke sekolahnya itu sangat sedikit, jadi apa-apa segala sesuatu disarankan dilakukannya dari rumah. Maka dari kami sendiri menyarankan Bapak Ibu untuk bisa mendownload aplikasi tersebut. Yang kedua, untuk SPP online, apakah diwajibkan membuka tabungan BTN? Kalau tidak bersedia pembayaran SPP, apakah bisa melalui transfer rekening saja? Untuk diwajibkan, kami tidak mewajibkan, tapi menyarankan untuk Bapak Ibu bisa membuka tabungan rekening BTN Syariah. Yang pertama, karena mengurangi biaya fee bulanan yang Bapak Ibu harus keluarkan untuk membayar SPP anak-anak Bapak Ibu. Yang kedua juga untuk melatih anak-anak sebagai fasilitas juga untuk anak-anak menabung, karena tabungan kami di BTN Syariah itu bebas biaya administrasi. Jadi bisa juga sebagai tabungan rencana untuk Bapak Ibu nanti anaknya masuk ke SMP, seperti itu. Nah, apakah bisa transfer dari rekening bank lain? Tadi saya sudah jelaskan kalau misalnya pembayaran itu bisa dilakukan dari rekening bank lain, hanya saja dikenakan biaya transfer bank lain, seperti itu. Mungkin nanti nomor saya bisa disimpan saja di kontak person tadi. Jika ada pertanyaan lebih lanjut lagi, bisa di-WA-kan saja atau disampaikan lewat sekolah. Atau saya sebutkan lagi, nomor saya 082 154 670036. 082 154 670036. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan mohon maaf kepada Yanda Bunda karena kita tidak bisa berinteraksi secara langsung. Semoga silaturahmi ini tetap terjaga. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih kepada SDTB untuk kesempatannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih atas pemaparan dari perwakilan BTN Syariah. Untuk pertanyaan lebih lanjut, tapi bisa hubungi Mbak Risma dari perwakilan BTN Syariah dengan nomor yang tadi sudah disebutkan. Yanda Bunda, agar terjalin kerjasama yang intensif dalam proses pembelajaran Ananda, maka untuk saling bekerja sama secara intensif tersebut, Yanda Bunda perlu saling mengenal orang tua Ananda di sekolah nanti. Untuk itu, izinkan saya memperkenalkan guru-guru SDIT Balikpapan Islamic School kelas 1. Guru kelas 1 Abu Bakar Ashidik, Bunda Suaida dan Bunda Nabila. Selanjutnya, guru kelas 1 Umar bin Khattab, Bunda Marni dan Bunda Alim. Berikutnya, guru kelas 1 Usman bin Affan, Bunda Ulfatunisa dan Bunda Ima Ratmawati. Dan kelas yang berikutnya terakhir, guru kelas 1 Ali bin Abi Thalib, Bunda Mulyati dan Bunda Rahmawati Andariska. Ya Bunda, itu tadi guru-guru kelas. Ya Bunda, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka agar semakin erat ya kita, karena kita satu keluarga sekarang ya. Ya betul. Kita akan memperkenalkan guru, pegawai, dan komite SDITB. Ya, selamat menyaksikan. Demikian tadi serangkaian acara Open House. Kita telah sampai di penghujung acara Open House kali ini. Sebelum acara ditutup, mari kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi. Yanda Bunda, ada pantun. Sarapan dulu sebelum jalan-jalan. Sarapannya makan ayam dan nasi. Jika ada perkataan yang kurang berkenan, jangan dimasukkan ke dalam hati. Sekian acara Open House SDIT Balikpapan Islamic School kali ini. Kami selaku pembawa acara memohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Yanda Bunda sekalian. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.